Asisten Sultan lo. Masya Allah. Oh, Sultan Andara lo. Sebutan Sultan mah itu dari netizen, Uncle. Yes, betul. Bos aku aja yang digituin, dia diam aja, kenapa aku yang meletup-meletup ya? Aku lagi mikir kayak gitu. Iya, gini asik-asik aja. Asik-asik aja. Kembali di Alvin in Love dan sudah ada yang mampir lagi nih hari ini. Seneng banget Uncle. Ada Sen Ahmad. Thank you ya. Thank you juga, udah Uncle. Berkenan. Kumaha Damang? Damang Pangestu ya. Berkenan hadir di tempatnya Uncle. Masya Allah. Sibuknya kan luar biasa tuh. Masya Allah. Yang sibuk ngurusin rumah, sibuk ngurusin AA gitu semuanya. Masya Allah, Pokoknya jadwalnya. Dengar kabar baru udah jadi itu yang atasan itu. Masya Allah. Salah satu idola aku. Akhirnya aku mampir di podcastnya. Luar biasa. Aduh, yang bener. Beneran. Emang udah lahir lo? Belum. Cuma kan aku juga kaget. Hah, ini yakin aku dipolok? Aku bilang kayak gitu. Oh lo? Aku follow duluan lo. Iya makanya. Dipolok. Kalian paham kan kalau dipolok idola sendiri gitu. Sering nonton gitu. Oke. Karena sering seliweran di TikTok kan gitu. Aku sering nonton. Seru juga ya nonton gitu. Hari ini jadi tamu ya? Hari ini jadi bintang tamu luar biasa. Masya Allah. Oke. Ini ya. Nama asli siapa Sen? Sebenarnya nama aslinya Febriansa, Uncle. Febriansa. Itu gimana caranya gitu bisa jadi tiba-tiba Sen? Mungkin banyak viewers kita belum tahu ya. Gitu loh. Jadi pertama kali aku dipanggil Sen itu karena rumah aku kebetulan dekat sama adalah salah satu mall Sen City gitu. Nah kebetulan teman aku celetus lah gitu. Udah deh nama lu daripada ribet Sen aja gitu. Manggil-manggil ini. Orang. Ya udah deh lama-lama. Sen. Akhirnya alhamdulillah ternyata nama Sen membawa rezeki gitu. Berkah dan gampang diingat gitu kan. Gampang diingat, Masya Ahmadnya Allah. sopo? Ahmadnya siapa? Ahmadnya itu aku... karena ada Raffi kali? Karena ada AA kan. Sebelumnya juga aku udah bilang sama AA, boleh gak aku pakai? Ya boleh aja. Apalagi gitu. dia orangnya asik banget. Dia bilang, kenapa? Tapi terkadang beberapa netizen, ngapain sih pakai Ahmad? Emang udah izin sama Raffi Ahmad? Iya. Itu yang biasalah itu biasalah. kan. Mereka dia protect banget sama yang dia fansin gitu kan. Makanya. Gitu. Happy belated birthday, selamat ulang tahun dulu. Oh Masya Allah, terima kasih. Iya kan tiba-tiba dirayakan hebat banget pakai Bali apa itu segala macam tuh. Nuansanya Indonesia. Dan dia selalu merayakan ulang tahun orang. Akhirnya dia ngerasa bahwa kali ini dia dirayain beneran sama semua orang. Masya Allah. Gimana rasanya tuh? Itu rasanya adalah kayak benar-benar kayak surprise banget ya. Terus jujur pertama kali itu aku tuh ngerasa kayak pernah datang ke acara orang itu pun nggak diundang ya. Maksudnya kayak ikut salah satu adalah pengisi acaranya gitu. Jadi aku ikut kayak, dalam hati kapan ya punya acara batin gitu ya? Iya, punya acara kayak gini gitu. Lama-lama kayak umur kayaknya udah 30 tuh kayaknya aku harus rewardin diri aku sendiri nih gitu. Gimana caranya ketika birthday pengen deh buat acara. Itu terjadi. Surprise beneran ya? Surprise beneran terjadi. Terus sampai Hamin berapa kayak mau nggak gitu. Aku bilang aku mau ngerayain. Oh ya udah ayo. Akhirnya aku bilang aku pengen pakai nuansa Indonesia, nggak mau pakai nuansa ibarat kata kadang-kadang kan birthday kan suka nuansa kayak bule-bulean lah gitu, barat-baratan. Aku terbesit kayak udah deh Indonesia deh, aku pakai pakaian Bali deh. Iya. Kok nggak pakai pakaian Serang? Betawi Serang gitu. Iya sebenarnya pengen pakai itu, cuman kayak yang kebetulan yang ngasih aku pinjem bajunya, udah Kak pakai Bali aja. Kakak kan pernah pakai Bali bagus tuh, cuman ini Balinya Bali Dodot gitu. Jadi kelihatan dia bilang, oh ya udah, oke aku ngikut aja gitu. Tadinya mau adat Jawa malahan, jauh kan melencengnya. Dapat hadiah juga dari AA katanya. Alhamdulillah. Hadiahnya dibawa nggak tadi nyetirnya? Nyetir harusnya kita ikut ya, naik mobil baru gitu ya. Masya Allah udah lama, udah 2 tahun. 2 tahun ya. Alhamdulillah. Oke, tapi gini,
transformasi dari Sensen yang dulu memang udah entertainment industry zamannya almarhum Olga dan juga Tara dan lain-lain ya. Tapi kemudian 8 tahun ikut AA nih gitu loh. Dan rezeki juga perubahannya juga ada signifikan ya. Kalau boleh dibilang mungkin netizen pada bilang apa ya, job desk pekerjaan idaman. Ya kan? Iya. 2 nama yang paling disorot oleh media, oleh netizen. Salah satunya kamu kali ya, pengen job yang kayak kamu gitu loh. Pengen pekerjaan yang kayak kamu gitu loh. Iya mungkin ya, banyak orang yang kayak, ya mungkin orang lihat kayak casingnya enak kayak gitu-gitu kan, kita yang menjalaninya gitu. Ini menarik, casingnya terlihat enak. Iya. Kita kan harus kayak jalaninnya tuh seperti apa gitu. Makanya aku selalu bilang sama orang-orang yang pengen kerja menjadi asisten tuh selalu aku pahitin dulu Uncle. Jangan ngelihat sekarangnya, lihat dulunya perjuangannya seperti apa gitu. Karena anak sekarang itu jarang yang namanya betah di tempat kerja gitu. Kadang-kadang penasarannya doang. Ngejalaninnya nggak bisa, prosesnya yang nggak bisa gitu. Banyak anak yang baru masuk terus keluar, banyak orang yang masuk keluar. Makanya aku bilang kita mau mencapai puncak yang tinggi, ya kita juga harus melewati tangga-tangga yang anak tangga. Tapi ketika kita di atas, ya seperti omongan bos aku, selalu turun ke bawah gitu, jangan di atas terus. Takutnya nanti kalau kita selalu di atas, ketika jatuh lebih sakit kan, makanya stres kan, makanya harus kayak turun juga ke bawah, mencoba apa yang baru, hal-hal yang baru seperti itu. Aku bilang kayak perjalanan aku untuk mencapai sekarang ya alhamdulillah, tapi ya kita kan nggak tahu apa dalamannya seperti apa, kayak kerja dari pagi sampai pagi. Asisten Sultan loh. Masya Allah. Sultan Andara loh. Sebutan Sultan mah itu dari netizen Uncle. Iya sih, betul. Orang-orang taunya kan ya ngelihatnya kayak sekarang gitu. Nggak lihat perjuangannya dari pagi sampai pagi. Aku tuh pernah ngerasain yang namanya sehari 8 acara. Itu nggak pernah pulang-pulang, ibarat kata. Dalam kota? Ada luar kota juga? Enggak, dalam kota Jakarta. Tapi 8 acara? 8 acara. Menclok sana, menclok sini, menclok sana, menclok sini. Sampai mandi pun ada di RCT itu di bawah, itu mandi di situ, di toilet umum, gitu. Sampai yang ngerasain yang ngelihat matahari tuh, tahu kan kalau kurang tidur terus ngelihat matahari itu mata tuh kayak pedih gitu. Cuman kan aku kayak bersyukur gitu, orang lain pengen kayak aku, masa aku harus ngeluh gitu. Makanya dari situ aku kayak, orang ngeluh itu hanya untuk orang-orang yang menurut aku orang-orang yang bodoh menurut aku. Jadi secapek apapun aku alhamdulillah nggak pernah mau ngucap kata capek gitu. Kayak kalau kita capek ya manusiawi, kalau capek kita istirahat. Tapi kita harus bangkit lagi gitu. Karena bosnya juga endurance-nya luar biasa kan. Endurance-nya ketika aku ngeluh capek ya jadi aku malu sama orang dia aja nggak capek. Orang dia aja nggak capek kok gitu. Tapi itu menarik ya. Nah terus kemudian pulang umroh. Itu berkah lagi tuh. Masya Allah. Itu pertama? Apa pertama kali. Nah, pertama kali. Yang kamu rasakan apa di situ, Karena aku Uncle lihat ya, begitu banyak pengalaman spiritual yang ada di situ. Ya, jadi jujur pertama kali aku umroh bener-bener kayak ngerasain, ya aku kayak ngobrol aja sama Allah gitu. Aku kayak nggak percaya ketika aku di depan Ka'bah tuh, kayak ngobrol bener-bener kayak ngerasain ketika kita rindu sama seseorang yang nggak ada tuh kayak dikasih lihat Uncle, beneran. Aku bener-bener kayak aku sampai kan sedih kalau aku ingat. Kerinduan apa yang kamu rasakan di situ? Aku, aduh, gini. Tapi itu pengalaman spiritual kan? Itu semua bisa ngerasain pada saat di tanah suci. Kan? Merinding aku. Subhanallah. Jadi ketika aku berdoa, terus aku kirim doa kayak, karena kan aku bisa jadi sekarang ini karena sosok Olga Saputra gitu. Jadi ketika aku berdoa di depan Ka'bah, benar-benar kayak, ya Allah, aku rindu sama satu nama ini. Itu percaya nggak percaya Anggal, di depan kayak aku kayak begini, itu kayak dikasih lihat mukanya gitu.
kayak dikasih lihat mukanya yang benar-benar kayak, hah? Ini aku mimpi nggak sih gitu? Dan ternyata kayak itu muka orang gitu. Jadi kayak berasa apa ya? Kayak aku berdoa tapi langsung dikabulin pada hari itu gitu. Kayak almarhum Olga Saputra, terus kayak aku besoknya lagi aku datang ke situ. Ini benar-benar aku yang tadinya emang di sana kan nggak boleh gegabah yang ngomong apa segala macam gitu. Aku bilang, aku pengen ketika lagi di Mekah aku fokus ibadah. Itu percaya nggak percaya Uncle. Jadi handphone aku nggak ada sinyal sama sekali, nggak ada dapat sinyal. Padahal aku tanya sama yang lain ada gitu. Kebetulan aku sama tur aku kan berduaan terus tuh, diajak berdua. Terus tiba-tiba dia bilang, kenapa Dek nggak ada sinyal Kak? Ya udahlah, mungkin aku inget-inget lagi setelah aku keluar, oh aku pernah berucap begini. Tapi setelah aku lagi berdoa di Hijril Ismail, habis sholat di Hijril Ismail, itu aku bilang, ya Allah, aku rindu sama kakek nenek aku. Karena emang aku dari kecil sama nenek gitu, sama nenek sama kakek gitu. Itu dikasih gambaran ada orang yang sholat samping persis aku. Kakek nenek aku tuh kayak ngasih senyuman, abis itu udah gak ada. Aku kayak, terus aku langsung pegang tangan TL aku bilang, Kak, barusan aku ngeliat nenek. Ya, emang kamu berdoa apa? Aku pengen ketemu sama nenek aku, karena dari kecil aku sama nenek sama kakek itu, alhamdulillah nggak pernah yang namanya kalau minta apa-apa sama nenek sama kakek selalu diturutin. Makanya ketika dewasa aku kerja, terus aku kerja banting tulang, itu tuh kayak, kok gue nggak bisa ngebahagiain nenek gue ya, nggak bisa ngebahagiain nenek kakek gue ya gitu. Makanya ketika tawaf terakhir yang namanya tawaf wadah, tawaf wadah itu aku benar-benar aku tawaf wadah sama ini aku yang namanya aku iniin buat mereka gitu. Jadi aku benar-benar kayak aku niat buat mereka. Aku bilang sama Ustadz nggak apa-apa, aku nggak umroh, aku bilang kayak gitu. Yang penting aku bisa umrohin kakek nenek aku. Karena kesempatan itu ada di sana kan. Kesempatan itu hanya dari sini. Belum tentu aku bisa kesini. Masya Allah. Aku bilang kayak gitu. Jadi makanya benar-benar aku kayak bersyukur gitu. Karena yang beda kan cuma alamnya aja sayang. Bedanya cuma alam ruh dengan alam kita. Mereka ngelihat kita. Pasti. Dan kalau kalbu yang udah bicara, mungkin terkoneksi lah, kalbu mintanya kan pada yang Maha Kuasa kan, pada Allah. Ya dibukakan gitu loh. Dan itu luar biasa ya rasanya ya. Rasanya kayak kangen, kayak terobati gitu. Terus kayak ya udah gitu. Aku dikasih senyuman sama ya udahlah gitu. Sama seperti hal kayak jujur Uncle, aku nggak pernah cerita apa-apa. Jadi sebenarnya harusnya aku bulan September kemarin, aku juga harus berangkat umroh. Karena satu dan lain hal, sahabat deket banget. Sahabat deket aku, harusnya aku berangkat berdua sama dia. Tapi Tuhan Allah lebih sayang dia, jadi dia duluan dipanggil sama Allah. Terus ketika Ramadan kemarin, aku berusaha telepon. Kebetulan adalah Ustadz yang di sana. Aku bilang, Ustadz boleh nggak sih? Aku bilang, aku pengen apa sih namanya? Kalau Islam tuh apa namanya? Mengumrohkan yang udah nggak ada. Iya. Dia bilang, boleh. Dia bilang kayak gitu. Ya udah. Abis aku ngumrohin almarhum sahabat aku, dia malamnya datang kayak putih bersih. Aku bilang, kok lu datang cuma di mimpi sih gitu. Kok lu cuman kayak kok lu begitu sih? Dia cuma senyum, kayak datang kayak natap aku, terus dia bilang gitu doang. Udah sama kakek, nenek, almarhum Olga, sahabat aku sama seperti itu. Senyum doang, udah. Terus aku tanya doang sama Ustadz, itu dia berterima kasih sama kamu. Dia bilang, ngapain berterima kasih? Sampai sekarang makanya aku bukan trauma ya, kayak
ragu mau umroh gitu. Karena kita udah janji, karena dia benar-benar sahabat aku. Tadinya dia mau ulang tahun di sana, aku ngikut dia kan, maksudnya kayak ya udah deh, biar lu ngerasain ulang tahun di sana, dia bilang. Tapi ya udah, dengan mungkin Allah lebih sayang dia, jadi ya udahlah gitu. Kan silaturahim itu nggak akan pernah bisa putus, bisa dengan doa, bisa dengan mengumrohkan, dan kamu udah melakukannya. Mungkin Sansan ngerasa belum melakukan yang terbaik kali buat sahabat ataupun nenek apa kakek. Tapi mereka lihat kamu sukses aja kayak sekarang, udah happy kali San. Iya, kan? Tapi sampai sekarang pun ketika aku datang ke makam pun nggak bisa dipungkiri, aku nangis. Pasti. Aku selalu nangis. Ada yang kita belum lakukan ya, rasanya ya kurang. Rasanya kayak kurang gitu. Aku bilang, kenapa sih gitu, aku bilang kayak gitu. Kenapa sih udah pergi duluan gitu. Aku nggak menyalahkan takdir, tapi kayak aku sampai, makanya kalau ke makam tuh selalu ngajak teman. Takutnya aku nangis yang benar-benar, kalau aku nangis tuh panjang sampai seharian gitu. Jadi kayak aku bilang sampai aku kayak berasa ngobrol gitu. Kenapa sih gitu? Nih cucu lu tuh udah alhamdulillah gitu. Pengen ngebahagiain nenek. Nenek ngerasain apa yang keberhasilan yang kita bisa rasain. Ya, gitu. kita dapatkan ya. Gitu. Nah, dia ngeliat aja udah happy kok. Gitu, udah happy, tenang. Yang penting doanya. Iya, alhamdulillah sih. Itu yang nggak bisa terbayarkan kalau doa dari seorang cucu buat. Makanya kamu lihat neneknya teman kamu di Probolinggo tuh langsung ngerasa itu kayak nenek kamu ya. Bener, itu ya kayak kan? nenek aku sendiri. Ya kan, kamu peluk, kamu apa segala macam kan. Kayak nenek aku sendiri kayak aku ngeliat tuh postingannya. Iya. Dari cara muluk ini ketahuan kangen banget nih. Aku kangen banget sama nenek. Karena aku bener-bener kayak dimanjain banget sama nenek tuh. Apa-apa diturutin, uncle. Jadi kalau jangankan diturutin, orang gebuk aku pun nenek aku orang yang langsung nomor belain. 1 gitu. Langsung belain. Padahal nenek aku tuh banyak gitu cucunya. Tapi ya mungkin karena aku adalah salah satu yang keluarga aku sih sebenarnya kayak ya gimana ya, jujur mama sama papa kan udah nggak bersama gitu. Jadi kan mau nggak mau sama nenek gitu. Setelah nenek nggak ada ya kita balik lagi gitu. Ya udah, makanya sampai sekarang pun aku kayak masih jual nasi uduk nggak? Dulu nasi uduk ya? Iya. Ya dulu yang jual nasi uduk siapa ya? Itu mama. Mama ya. Itu mama. Kebetulan mama tuh nasi uduk. Jadi kalau papa tuh sebenarnya tukang daging kan gitu. Tuh dulu mamanya jual nasi uduk, papanya tukang daging gitu kan. Tapi jujur uncle, yang mama tukang nasi uduk dan papa tukang daging itu, dan ternyata aku baru tahu setelah aku pulang dari umroh dan mereka pun baru bercerita. Jujur aku baru ngomong dimanapun. Udah deh, kamu udah dewasa, udah ini waktunya aku kasih tahu. Mama aku baru komunikasi sama mama tuh setahun. Setelah umroh ini? Setelah pulang dari umroh. Jadi mama tuh di Taiwan sebenarnya, mama. Mama di Taiwan. Sampai sekarang pun mama di Taiwan. Jadi aku kayak, masa sih gitu. Jadi kayak komunikasi sama mama tuh kayak orang baru, ngerti gak sih? Kayak selama hidup 30 tahun, ya mungkin aku nenek kakek terus ya. Gitu kayak kok aku kayak ya udah deh, aku coba menerima semuanya diceritain sama mama angkatku. Jadi kayak ya udah, aku berpikirnya mungkin karena ada sesuatu yang menurut mama ya yang harus gue tadinya ya mungkin ada trouble tapi nggak bisa mereka ceritain ke aku gitu. Takutnya trauma di aku gitu. Mungkin memang harus begitu. Setelah pulang umroh dibukakan jalan untuk silaturahim lagi kembali. Iya, makanya. Tapi jujur selama aku umroh pun, makanya aku bingung kok aku nggak ngajak mama aku jalan kemana-mana. Aku selalu berdua sama TL aku. Terus kayak aku dikasih bayangan orang tapi nggak tahu siapa gitu. Jujur. Sumpah sampai
tur yang bawa aku, adek kok nggak ngajak mama, nggak usah deh kak, daripada ntar aku ribet, aku pengen berdoa sendiri apa sendiri kayak gitu. Ya udah dan kebetulan mama papa angkat aku juga ya udah bergabung sama mereka gitu. Ya udahlah aku bilang, ya udah akhirnya mama sama papa cerita ya mereka akhirnya udah waktunya dia udah 30 tahun udah aku kasih tahu gitu. Ya tapi hubungan kan jadi baik ya, tetap baik. Tetap baik. Itu yang paling penting lah. Iya makanya kata mama ya mau gimana pun kan orang tua nggak ada bekasnya. Betul. Ini adik kakak nggak? Enggak ternyata. Aku satu-satunya. Gak apa-apa, selalu indah kok. Iya. Meskipun harus setelah 30 tahun baru itu terjadi ya. Paling nggak kan ada yang terjalin kembali aja. Iya. Makanya. Apalagi lihat anaknya sekarang kayak begini gitu loh. Masya Allah. Iya kan? Dan aku happy-nya sama mama tuh kayak mama kandung, dan dia mikir mama tidak akan pernah melarang kamu untuk menikah atau tidak. Itu urusan kamu pribadi. Karena menurut mama yang mama takutin adalah ketika kamu menikah, mama takutnya seperti mama gitu. Enjoy jalanin hidup kamu, selagi kamu happy, selagi kamu tidak merugikan orang lain dan tidak menyusahkan orang lain, ya jalanin aja gitu. Itu kebahagiaan tersendiri buat dia lihat anaknya gitu ya. Iya makanya, mama kapan mau pulang? Bilang. Belum waktunya deh mama pulang. Nanti deh kalau emang udah waktunya mama pulang deh. Kamu aja ke Taiwan. Aku mau ke Taiwan. Bagus lagi enak di sana Taiwan. Cuman kayak aku bilang kalau aku ke Taiwan gimana? Gak usah deh, dia bilang kayak gitu. Ntar repot, dia bilang. Berarti sesuatu itu harus indah pada waktunya. Udah jalanin aja, ikutin. Ya kan? Iya. Karena udah dikasih kan. Indahnya pada waktunya gitu. Sekarang kamu fokus ke apa yang kamu kerjakan sekarang. Ada rumah baru. Amin. Gitu loh. Iya kan? Amin. Itu orang kerja belum tentu loh dapat rumah. Bisa jadi rumah gitu loh, kerja kerasnya gitu loh. Masya Allah. Jadi kenapa aku pengen banget punya rumah tuh kayak pengen mandiri aja Uncle. Jadi kayak mungkin udah di usia 30 ke atas tuh kayak masih muda tuh. Enggak maksudnya kayak compare tuh sebelahnya, kamu malah kayak anakku kali gitu loh. Uncle udah umur segini tapi masih kelihatan muda kan maksudnya. Amin, Insya Allah, Alhamdulillah. Masya Allah gitu. Ya kayak anak-anak sekarang ya di umur amit-amit ya, amit-amit gitu. Yang umur 20 aja udah kayak ya udah gone gitu. Makanya aku selalu berpikir kayak positif aja sama orang gitu. Makanya nggak mau berpikir negatif karena menurut aku pikiran yang membuat negatif tuh membuat rusak semuanya gitu. Jadi aku kayak apapun yang orang lakuin ya udah terserah itu urusan mereka. Mempengaruhi pekerjaan dan lain-lain semuanya biasanya kayak gitu. Emang ada pengalaman apa sih yang bikin kamu tuh takut ataupun nggak enak? Ada nggak dalam kehidupan? Ada nggak gitu? Selama sampai dengan umur sekarang gitu loh. Yang aku takutin adalah ya satu aku takut ya manusiawi ya kematian karena aku sendiri kan kita pasti mati. Iya pasti mati gitu. Cuman kan kita belum siap. Amalnya belum cukup apa segala macam. Makanya kita masih sekarang nabung amal ya. Pengen banyak-banyak nabung amal gitu. Makanya sampai sekarang pun aku selalu kayak ya udah deh, gue berbuat baik aja. Terserah orang mau ngomong apa gitu. Yang penting hidup gue ya lempeng-lempeng aja gitu. Sen, tapi pernah ngalamin hal yang paling gak enak gak dalam hidup? Entah orang ngomongin kamu, bikin sesuatu yang gak baik buat kamu, apalah gitu. Ada gak? Iya. Sampai umur sekarang ini ya? Sampai sekarang pun masih ada gitu, kayak menganggap aku kayak ya menganggap aku rendah, tapi ya udahlah aku mikirnya ya udah. Suatu ketika aku pernah direndahin sama orang dan orang itu pun sekarang kayak ya jatuh gitu. Makanya aku bilang aku nggak pernah mau ngerendahin orang yang Uncle gitu. Karena menurut aku kita tidak tahu kehidupan kedepannya seperti apa. Dan orang yang ngerendahin aku pun sekarang alhamdulillah ya aku senangnya aku bisa bantu dia gitu. Nggak mau yang dulu lu ngerendahin gua, enggak, aku nggak mau yang seperti itu. Meskipun kondisinya nggak sebagus dulu ya dia. Nggak sebagus dulu. Aku selalu kayak aku tolong gitu. Nggak mau sampai aku kayak takut amit-amit nauzubillah min dzalik. Kita kan kehidupan ke depan bukan ke belakang, jadi takutnya aku di ke depannya seperti apa ya, kalau aku kenapa-napa pasti ada orang lain yang nolong gitu. Siapa orang yang paling nguatin kamu? Orang yang paling nguatin aku adalah diri aku sendiri.
Gak ada teman deket yang lebih, yang bisa nguatin apa, kakak, saudara, siapapun saudara apa? Enggak, karena aku tipe kalau orang yang pengennya aku mendem sendiri karena aku takut cerita ke orang lain. Karena menurut aku kalau aku cerita ke orang lain takutnya ada penyampaian yang gak enak, itu yang membuat aku kayak lebih sakit sih sebenarnya gitu. Jadi aku lebih baik ya aku cerita sama Allah gitu. Ya, udah bener itu. Udah paling benar. Iya. Jadi kalau aku soalnya pengalaman yang gak enak lagi ya ketika aku sempat break di dunia entertain tuh setahun kan. Jadi, kenapa? Karena aku traumatiknya ketika almarhum Olga meninggal, aku sempat break 1 tahun. Break dari dunia entertain karena kayak trauma masih terbayang-bayang dalam 1 tahun itu. Jadi aku nggak ikut dunia entertain dulu setahun. Sampai sekarang ketika aku apapun cerita kayak sama diri sendiri, ya aku ceritain sama Allah gitu. Makanya traumanya kadang-kadang manusia kita ngomong apa disampaikan apa gitu. Apalagi sekarang ya. Apalagi sekarang gitu. Apalagi duniamu. Iya. Iya kan istilahnya gitu. Bekerja dengan orang yang ya sangat dikenal banyak orang, bahkan di sosmed dan lain-lain gitu kan. Orang melihat semua gerakan kita dengan jelas gitu. Iya, makanya sampai sekarang pun aku kayak ya kalau sampai sekarang pun aku kayak menjaga perasaan orang lain gitu. Tapi jujur kalau aku pribadi ketika aku udah sayang sama orang tuh kadang suka over. Jadi ketika orang yang aku sayang disakitin sama orang tuh kayak aku yang mencak-mencak. Tapi itu masih ya, di umur 30-an. Itu kita tahu kok. Iya. Waktu ada Gigi yang teriak di mall ya. Segala macam. Kamu kan yang pasang body itu. Aku yang pasang body segala macam. Tapi kayaknya kelihatan tipe makanya kayak ya udah deh kalau sekarang tuh kalau nggak yang menyakitkan banget ya udah deh coba aku tahan reda karena semakin kesini semakin kayak aku sadar kalau umur aku tuh semakin berumur gitu. Iya. Gitu. Lebih mateng ya. Iya. Mikirnya nggak terlalu nutup lagi ya. Tutup gitu. Harus bisa menahan semuanya gitu. Karena aku mikirnya gini, bos aku aja yang digituin dia diam aja, kenapa aku yang menutup ya? Aku lagi mikir kayak gitu. Iya, Gigi asik-asik aja. Asik-asik aja. Makanya aku kayak sekarang tuh lagi kayak ya udah deh gitu. Biarin deh orang mau ngomongin apa bodo amat deh gitu. Jadi sekarang kamu khusus ke Raffi. Iya. Gigi sama Mary berarti. Sama Mary. Oh, udah ini ya, udah blok gitu ya. Udah blok. Untung nggak disuruh ikut maraton ya. Iya, untungnya itu aja sih. Mereka masih di sana ya? Masih di sana. Kalau untuk 21 mungkin aku sanggup, tapi 42. Keren, 21 dia sanggup. Iya, masih sanggup. Karena kemarin aku di New York, lari sama Mbak Gigi itu hampir 14. Terus kalau hari Minggu biasa aku ke Free Day itu 14. Itu masih sanggup, masih 21 masih oke. Masih oke, tapi kalau maraton enggak deh aku. Enggak sanggup kayaknya, jalan udah ngantuk. Makanya kamu gak ikut ke sana ya? Enggak. Cuman ini doang, London doang enggak ikut. Kemarin aku Jepang alhamdulillah ikut gitu. Dan aku mikirnya gini, ya udah nggak apa-apa. Ketika aku nggak diajak, yang satunya biar orang kan ada asisten satu lagi, betul. Yang itu dia kan juga jago segala bidang olahraga. Ya udah dia aja yang diajak, biar dia tahu. Jadi ada spesifikasi sendiri-sendiri ya? Iya. Spesialisasi. Iya, nggak yang sebenarnya kalau kerja di bos aku tuh nggak yang orang mikirnya kayak, ini aku cerita sama Uncle nih, aku cerita di sini nih. Aku pernah ibarat kata pernah nolongin orang, itu nggak enak banget omongannya. Makanya aku sekarang pengen aku lurusin nih. Banyak ada yang ngomongin, dibilang kerja di bos aku tuh sikut-sikutan. Sama sekali tidak sikut-sikutan. Karena menurut aku bidangnya dia sama aku beda. Gitu. Bidangnya aku sama dia beda. Ketika apapun yang dia omongin ya itu terserah. Sebenarnya aku mau bodo amat, cuman kayak udah nyampe kemana-mana Uncle. Jadi kayak nggak enak gitu. Jadi aku meluruskan bidangnya aku sama dia tuh beda. Beda apapun itu beda gitu. Dan orang yang ngomong seperti itu kemana-mana, orang yang aku tolong juga, aku yang masukin gitu.
Jadi kayak sampai aku kalau ada apa-apa selalu berunding sama Om Eri. Apa ya kesalahan aku? Apa ya ini aku? Ya wajar lah dalam bekerja pasti ada cekcoknya dikit. Pasti kan kita baik lagi. Dimanapun ada kan gitu. Alangkah baiknya kan kita tanya kesalahan aku di mana. Dan aku pun pernah melakukan kesalahan. Ya pasti yang akan dipertanyakan Mary. Ketika dia yang melakukan kesalahan, aku pasti yang akan ditanya gitu. Betul. Jadi kadang-kadang yang sekarang yang kayak asisten-asisten baru yang baru masuk tuh kadang-kadang ya udah keluar dengan sendirinya karena emang niatnya cuman pengen penasaran kerja di Rans. Gitu. Terkikis kok biasanya nanti sesuai dengan niatnya masuk mau ngapain. Kalau niatnya kerja, dedikasi ya tentu akan terima semua satu paket kan gitu loh. Iya makanya dan alhamdulillah aku sampai sekarang berjalan mau 8 tahun ya aku enjoy aja gitu. Banyak banget soal cerita. Aku uncle lihat di baca sosmed katanya makanan sisa dikasih ke apa namanya ke asisten ke yang lain-lain. Itu apa sih bacanya udah pusing kita denger ya. Iya, sebenarnya aku gini. Mungkin makannya mau lebih banyak ya tentunya di-sharing lah rame-rame. Maaf ya, aku aneh banget. Aku ceritain. Jadi sebelum dia mau minum ya? Iya. Jadi sebenarnya kan kalau di mana? Kalau di luar negeri itu kan jajan kadang-kadang kita ada kayak outlet-outlet kecil-kecil gitu kan. Malah seru kan gitu. Terus tiba-tiba kayak aku tuh udah paham, maksudnya kita tuh udah paham dibanding aku pesen mubazir dibuang lagi itu akan lebih salah lagi nanti, ya kan? Terus makanya aku nggak mau pesen, ya pasti aku nunggu, justru aku nunggu gitu. Aku nunggu dari bos aku aja gitu, dibanding aku harus kayak dibeli lagi terus mau budget dua-duanya nggak kemakan. Dan mereka juga kepikiran beli sekaligus rame-rame buat rame-rame gitu kan. Buat rame-rame. Ini beritanya aduh nggak ini banget. Iya makanya sekalinya kita kayak buang makanan atau makanan pun akan salah gitu. Iya. Semuanya salah sih. Serba salah. Ujung-ujungnya gitu. Ujungnya gitu. Justru Uncle, kalau aku dulu guru ngaji aku bilang kita minum dan makan bekas orang yang penuh berkah dan barokah rezekinya lancar, ya insya Allah rezeki kita juga akan terbawa gitu. Iya nggak sih? Aku dulu kalau nggak ibarat kata pergi ngaji nih, bekas minumnya orang yang berkah dan barokah pasti akan mudah-mudahan kita niat dalam hati ya rezekinya nular gitu ke kita gitu. Aku selalu pikirnya gitu. Mungkin lebih ke jangan buang makanan, jangan buang minuman itu kali makanan yang gitu. Seperti itu gitu. Dan yang aneh maksud aku yang dikasih ibarat kata yang dikasih makanannya pun nggak komen apa-apa, enjoy aja makanan, malahan kita nunggu mbak makanan apa lagi gitu. Excited ya. Karena pilihan mereka biasa kan yang terbaik dong. Yang terbaik, yang enak-enak. Iya. Ya mungkin mereka ngeliatnya yang itunya doang. Kita ibarat kata udah makan yang ya dia makan A, kita makan A. Dia makan B, dia makan B kecuali kita nggak suka. Betul. Baru kita nggak makan gitu. Tidak ada perbedaan apapun sebetulnya. Tidak ada perbedaan apapun. Ketika di jalan di mall pun misalkan di Jakarta gitu. Waktunya kita makan tuh telepon semuanya suruh pada naik makan bareng-bareng. Pernah Uncle, jujur kita pernah makan bareng-bareng sama salah satu artis. Itu si artis itu kaget. Kok lu nyuruhin makan di bareng-bareng sama ini? Gue udah terbiasa. Jadi apapun yang gue makan mereka harus makan juga. Gue nggak mikirin perut gue sendiri gitu. Jadi family, ini semeja, keluarga jadinya. Dia bilang ini semeja gini, iya semeja. Emang kenapa? Kadang-kadang kan bisa meja. Iya kadang bisa meja. Ini semeja gini, iya. Emang ada masalah apa? Nggak ada masalah apa-apa kan ya udah gitu. Itu makanya tinggal bagaimana kita bisa membawa diri kita. Iya kadang-kadang yang kita sendiri kayak nggak enak ya kan, Uncle tahu sendiri kan kayak diajak makan sama bos-bos aja kita kayak udah kita enggak lu di sini aja gitu karena dia nggak pengen mubazir gitu. Betul. Juga nggak pengen. Niatnya baik kok, tinggal kita menempatkan diri kita dengan baik aja. Saya ada pesan nggak buat generasi muda, teman-teman yang nonton gitu loh. Dalam bersikap, bertindak,
bekerja dan apapun lah, secara umum aja lah. Karena Sensen udah melakukannya kan, sampai dengan fase ini. Pesannya adalah ketika kita kerja itu, ya aku selalu bilang sama orang-orang yang baru kayak kerja, jangan pernah mengeluh soal capek. Kita kerja apapun pastinya akan capek. Kalau kita capek ya kita istirahat. Kalau kamu nggak mau capek ya jadi sultan aja sekalian gitu. Menurut aku gitu. Kalau ya namanya kerja pasti ada capeknya. Kalau capek istirahat ya bangkit lagi gitu. Jangan sama ini sih aku jangan suka mengadu domba sih pada intinya. Itu terkadang lingkungan juga pengaruh menurut aku. Kadang-kadang kita di lingkungan ini ngomongin ini, ntar di lingkungan ini kadang-kadang makanya aku menghindari ketika berkumpul sama siapa ngomongin orang itu aku langsung lari ke kamar, Angkal. Jadi aku males. That's good, gitu loh. Males. Iya untuk apa juga kan? Buat gitu apa loh. juga nggak ada untungnya. Iya. Buat aku gitu. Kadang-kadang. Oh, bagus dong. Iya. Usia semuda ini bisa punya pemikiran seperti itu. Iya. Kadang-kadang aku pulang kerja terus tiba-tiba sini gabung. Lo gabung apa dulu? Gue bilang kayak gitu. Kalau ngomongin orang gue nggak mau. Tadi bilang ini ya ribet banget sih lo gitu ya. Nggak digituin. Iya. Repot lo gitu. Aku lebih baik naik ke kamar. Iya sih, which is good. Istirahat, tenang-tenang. Makanya aku manfaatnya banyak daripada suruh gibah. naik ke kamar, nonton, scroll. Kadang-kadang aku scroll Uncle kan nonton gitu. Waduh, terima kasih. Jadi ya udah, menurut aku ya udah, aku nggak dapat dosa, nggak ngomongin orang itu sih. Manfaat lebih banyak. Itu dia tadi. Ini kalau kita lihat ya, endorsementnya banyak. Masya Allah. Masya Allah. Tapi sekali lagi orang kan niatnya udah pada posisi ini. Dia nggak tahu gimana menuju. Nah, itu dia. So, ini kita undang Sensen di sini untuk sharing. Dan once again, thank you so much sudah datang kemari berkah. Amin. Semoga lebih baik lagi, lebih sukses lagi. Amin. Salam buat Raffi, Kiki, dan lain-lain semuanya ya. Dan jangan lupa like, subscribe, and share Alvin in Love. Sampai jumpa. Terima kasih. Thank you.